alur persidangan perkara perdata. Jadi hakim membuka sidang pertama, sebelum membuka itu hakim mengundang para pihak untuk hadir. Nah, hakim itu memanggil sekali lagi ketika para pihak tidak hadir. Pertama, memanggil pihak penggugat. Nah, kalau penggugat setelah dipanggil tetap tidak hadir, maka terjadi putusan gugur. Jadi penggugat boleh mengajukan gugatan yang sama sekali lagi. Tapi begitu juga dengan pihak tergugat. Hakim juga memanggil pihak tergugat. Nanti kalau dalam panggilan pihak tergugat tidak hadir tanpa alasan, maka nanti hasil akhirnya bisa terjadi putusan first take gitu. Nah, yang kita pelajari sekarang ini pada bagian bawah ini. Nah, ketika hakim memanggil para pihak dan para pihak keduanya hadir, pihak penggugat, pihak tergugat sama-sama hadir, maka tidak langsung serta-merta kepada gugatan, tidak, tapi ada mediasi terlebih dahulu dari pihak hakim. Jadi kalau semisal mediasi di sini berhasil, maka putusan tersebut langsung berakhir dengan perjanjian perdamaian namanya. Nah, kalau semisal dari hasil mediasi tersebut para pihak penggugat atau tergugat tidak ada titik temu atau tidak ada kesepakatan dan tetap ingin melanjutkan persidangan, maka dilanjutkan kepada tahap pembacaan gugatan penggugat. Nah, setelah pembacaan gugatan penggugat itu adalah jawaban tergugat yang kalian kerjakan pada sesi ketiga. Nah, itu dibacakan. Nah, setelah itu barulah masuk kepada tahap replik duplik. Kalau kalian masih ingat, replik itu merupakan jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat yang diajukan sebelumnya. Nah, duplik itu jawaban pihak kepada surat pembuktian yang kalian kerjakan, yaitu tahap pemeriksaan para pihak. Yang mana pada tahap pembuktian di sini sudah kalian ketahui haruslah ada kode-kode. Jadi semisal kalian memposisikan sebagai kuasa hukum penggugat, maka menggunakan kode P1, P2, P3, dan seterusnya. Nah, ketika kalian menjadi kuasa hukum tergugat, maka jangan lupa menggunakan T1, T2, T3, dan seterusnya. Jangan lupa juga menjelaskan kaitan dari alat bukti tersebut. Kalau ada saksi, disebutkan juga hubungan saksi dengan para pihak. Jangan hanya tiba-tiba mendatangkan saksi tapi tidak dijelaskan kaitan dari saksi dan para pihak tersebut. Itu kan juga bingung ya, tiba-tiba ada saksi tapi tidak ada penjelasan kaitan kepada kedua belah pihak. Nah, setelah pemeriksaan para saksi, alat-alat bukti, barulah kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini, ini kalian bebas mau buat kesimpulan dari pihak penggugat atau mau buat kesimpulan dari pihak tergugat. Jadi pada bagian kesimpulan ini, kalian bisa milih untuk pengumpulan tugasnya. Nah, barulah pada putusan hakim, pada sesi ke-8 ini, yaitu membuat putusan hakim, ini beda dari surat-surat sebelumnya yang kalian buat. Beda dari surat-surat yang ini semua. Karena pada penutupnya, itu yang bertanda tangan adalah hakim, para hakim, majelis hakim, dan juga panitera pengganti. Nah, setelah putusan hakim ini ingkrah, semua kembali kepada para pihak ingin melanjutkan kepada tahap selanjutnya kalau tidak puas, yaitu banding atau tidak. Nah, kalau semisal dia ingin melanjutkan kepada tahap banding, maka berkas pada praktik peradilan perdata yang pertama ini, kelas pertama ini, masuklah ke berkas ke petugas banding. Nah, kalau semisal tidak ada yang mengajukan banding, itu menjadi arsip. Nah, sejauh itu proses dari praktik peradilan perdata yang kita kerjakan kemarin. Jadi semisal para pihak tidak datang, nah ini bagian atas ini akan berakhir putusan first take kalau
tergugat tidak hadir. Tapi kalau yang penggugatnya tidak hadir, maka putusan gugur. Nah, kalau semisal kedua-duanya hadir, nah kita fokus pada yang tahap seperti ini, bagian bawah. Melalui mediasi, juga gugatan penggugat, terus ada jawaban tergugat, ada duplik yang kalian kerjakan sebelumnya, terus ada pemeriksaan para saksi, bukti-bukti lain dari kedua belah pihak. Nah, ini tahap-tahap yang kita pelajari selama sesi 1, 2, sampai dengan sesi 8 saat ini. Jadi ini gambaran buat kalian, walaupun tidak bisa simulasi langsung ke pengadilan, tapi setidaknya sudah ada gambaran terkait proses praktik peradilan perdata. Jadi kalau misal ada yang ingin bertanya, ini setelah replik duplik apa ya? Misal ada yang saudara kalian berperkara dan ingin menanyakan kepada kalian, misal dia tidak menggunakan kuasa hukum misal. Jadi kalian kasih saran, kasih bantu bahwa setelah pemeriksaan partai mengajukan surat pembuktian seperti itu. Ini gambar agar kalian ada gambaran terkait proses praktik peradilan perdata di pengadilan. Seperti itu.